menjelaskan tentang ide pendiri bangsa tentang negara merdeka. Pandangan beberapa pendiri bangsa yang tentang perumusan, sebagaimana kita tahu perumusan Pancasila melewati proses paling panjang, mulai dari diskusi mendalam untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka di antara para pendiri bangsa yang tergantung dalam Gyotoreju Jumbi Tiosakai atau Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, sampai proses finalisasi rumusan dasar negara yang bernama Pancasila dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam catatan sejarah disebut bahwa kekalahan Belanda atau Jepang dalam Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda maju ke penjajahan Jepang. Wilayah Indonesia dikuasai Jepang setelah Belanda menyerah di Kalipati, Subang pada 8 Maret 1945. Jepang menggunakan sejumlah semboyan seperti Jepang Lindung Asia, Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang ini tidak bertahan lama karena pihak sekutu Inggris, Amerika, Belanda melakukan serangan balasan pada Jepang untuk merebut kembali Indonesia. Sekutu berhasil menguasai sejumlah daerah. Situasi semakin terdesak tersebut pada peringatan pembangunan Jawa Baru pada 1 Maret 1945. Jepang menggunakan rancangannya untuk membentuk Gyotoreju Jumbi Tokashi Gyotoreju Jumbi Tosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kesiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Jepang pun mewujudkan janjinya dengan membentuk Gyotoreju Tosakai pada 29 April. Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juli 1945, diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juli 1945, diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia 9 dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan perumusan Pancasila. Adapun anggotanya, Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Alexander Andries Maramis sebagai anggota, Albigoisono Joso anggota, Abdul Kahar Muzakir anggota, Haji Agus Salim anggota, Mr. Ahmad Subarjo anggota, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim anggota, Mr. Muhammad Yamin anggota. Tugas Panitia 9 merumuskan dasar negara Indonesia, memberikan masukan secara tulisan dan lisan, serta membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia, menampung masukan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan pembentukan dasar negara, menyusun rancangan naskah dalam negara Indonesia. Kemudian pada sore hari ini, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi perubahan isi piagam Jakarta. Perwakilan dari Indonesia bagian timur mendatangi Mohatta dan menyampaikan bahwa ada perwakilan dari Katolik dan Protestan yang merasa keberatan dengan kalimatan dalam piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mohatta pun mengajak beberapa tokoh seperti Kiai Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singo Dimejo, Ki Bagus Hadi Kusumo, dan Mr. Tuku Muhammad Hasan untuk melakukan rapat sebelum sidang PPKI dimulai. Hasilnya mereka sepakat menghilangkan kalimat yang dipersoalkan dan mengganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, kami dari kelompok 1. Siapa saja anggota panitia 9?
Menjawab. IR Soekarno sebagai ketua, Dr. Mohatta sebagai wakil ketua, Mr. Alexander Andries Maramis sebagai anggota, Adi Kosno Tijokorso sebagai anggota, Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, Mr. Ahmad Subarjo sebagai anggota, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim sebagai anggota, Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota. Izin bertanya, apa tugas panitia 9? Izin menjawab. Tugas panitia 9 adalah merumuskan dasar negara Indonesia, memberikan masukan secara tulisan dan lisan, serta membahas tentang merumuskan dasar negara Indonesia, menampung masukan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan pembentukan dasar negara, menyusun rancangan naskah dasar negara Indonesia.